Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 5A yang Bu Biba cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Aku bisa. Allahu Akbar. Sukses, sukses, sukses. Yes. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar menuntut ilmu pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita sudah sampai pada pelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Kalian buka buku tema kalian. Nah, pembelajaran 5 menjelaskan tentang peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928. Jadi pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari sejarah atau peristiwa tentang Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, untuk pembelajaran kali ini menjelaskan tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Sebenarnya apa dampak dari peristiwa Sumpah Pemuda? Jadi Sumpah Pemuda itu telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang atau diri rakyat Indonesia akan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam sebuah bangsa. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Nah, di anak-anak kemarin sudah membaca tentunya apa saja yang berhubungan tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian, nah, ini ada lagu yang sudah tidak asing lagi, pasti bangsa Indonesia, pasti setiap orang akan hafal. Apa itu lagunya? Jadi Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya dulu itu dinyanyikan hanya satu stansa saja. Tapi semenjak zaman pemerintahan Jokowi sudah digalakkan sampai stansa 3. Nah, ini di layar ini kalian bisa lihat itu nadanya do sama dengan G. Jadi nada awal nanti dimulai di kunci G. Tentunya anak-anak sudah sangat hafal dengan lagu ini. Nah, kalau ini lagu lirik stansa 2. Jadi nadanya sama, tapi kata-katanya yang beda. Di Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, dan seterusnya. Kemudian stansa 3. Stansa 3, Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati, dan seterusnya. Tuh. Jadi anak-anak juga harus belajar, mulai mengenal sampai stansa 3.
Nah, jadi siapa pencipta lagu Indonesia Raya tersebut? Penciptanya adalah W.R. Supratman, atau W.R. itu adalah kepanjangan dari Wage Rudolf Supratman. Nah, jadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 itu W.R. Supratman dengan gesekan biolanya mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sementara para pengurus yang terdiri atas 6 orang pemuda dan semua peserta dengan penuh khidmat turut mendengarkan. Nah, itu di gambar itu ada. Itu sedikit tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian selanjutnya adalah tentang peristiwa mengembun dan menyublim. Nah, ini pelajaran tentang IPA. Jadi peristiwa mencair, membeku, menguap juga masih ada terdapat 2 peristiwa. Apa itu? Yakni mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Jadi kebalikan dari menguap. Kalau menguap cair menjadi gas. Jadi kalau mengembun gas menjadi cair. Nah, contohnya kalau kita ada di daun itu biasanya pagi-pagi itu ada peristiwa mengembun. Itu berubah menjadi cair. Itu sebenarnya pertamanya gas, kemudian berubah menjadi cair. Nah, ini ada peristiwanya. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang udah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Nah, ini tadi seperti dijelaskan Mbak tadi. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Nah, itu peristiwa mengembun. Kemudian peristiwa menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Kalau tadi mengembun adalah cair menjadi gas menjadi cair. Kalau menyublim padat menjadi gas. Nah, jadi kebalikan dari mengkristal. Kalau mengkristal itu gas menjadi padat. Nah, peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Padat berubah menjadi gas. Nah, itu kapur barus itu kan semakin lama semakin mengecil. Itu namanya menyublim, bukan menguap. Namanya menyublim. Nah, ini ada skema atau diagram. Bisa kalian lihat kalau kalian paham itu ya. Jadi ketika cair menjadi padat, padat menjadi cair, menguap. Nah, itu semua bisa kalian baca dipermudah dengan adanya skema atau diagram tersebut. Nah, ini ada soal. Nah, kemudian ada bacaan, ayo renungkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu. Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Jadi kalau kita itu bekerja sendiri atau kita itu berjuang sendiri, maka sulit kita akan mencapai kesuksesan. Tapi kalau kita bekerja bareng, bersatu, maka kekuatan kecil itu akan menjadi kekuatan yang besar. Nah, itu diwujudkan dengan Indonesia ini. Indonesia itu adalah negara yang berbeda-beda. Jadi pulaunya berbeda, semuanya berbeda. Tapi disatukan dengan niat yang sama, akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia. Nah, itu adalah suatu makna yang sangat dalam, yang harus kita pelajari dan kita renungkan sama-sama. Jadi kita harus menerapkan pola hidup gotong royong di dalam skala kecil sampai pada skala yang besar. Itu saja
hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Sumpah Pemuda. Tuh anak-anak. Nah, itu tadi pembelajaran 5. Sudah selesai, Bu Biba jelaskan. Tugas kalian hari ini sangat mudah sekali. Jadi kalian tugasnya adalah nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya stansa 3. Jadi stansa 1, stansa 2 tidak usah dinyanyikan. Biba ingin mendengarkan kalian menyanyikan Indonesia Raya dengan stansa 3. Kalian rekam dalam bentuk video, kemudian kalian kirimkan ke WA group. Tunggu Bu Biba kiriman videonya, dan selamat belajar, tetap semangat untuk hari ini. Walaupun kita di dalam masa pandemi, kita tidak boleh bermalas-malasan, kita harus tetap berjuang terus untuk menuntut ilmu dan terus menjaga kesehatan, menerapkan 3M, dan selalu berdoa, membaca sholawat di Khomsatun dan juga membaca sholawat Tibbil Qulub. Insya Allah sebentar lagi bencana kita akan segera selesai dan sirna dari muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Biba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.